Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dina Mariana, Riki Saputra, dan saya sendiri Nur Rahimah. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teologi Harun Nasution dan Quraisy Shihab. Sebelum kita mengetahui teologi dari Harun Nasution dan Quraisy Shihab, alangkah baiknya kita mengenal siapa itu Harun Nasution dan siapa itu Muhammad Quraisy Shihab. Riwayat hidup Harun Nasution. Harun Nasution lahir di Pamantang Siantar atau di Sumatera Utara pada tanggal 23 September 1919. Ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad dan ibunya bernama Maimunah, adalah anak seorang ulama asal Mandailing yang semarga dengan Abdul Jabbar Ahmad. Harun Nasution bersekolah di HS atau singkatan dari Hollands Inland School selama 7 tahun dan lulus di tahun 1934 sebagai salah satu murid terbaik. Harun Nasution mendapatkan gelar MA dalam studi Islam pada tahun 1965 dan mendapatkan gelar PhD dalam bidang yang sama yaitu studi Islam pada tahun 1968 dan juga mendapatkan gelar profesor. Selain kesibukan sebagai pengajar, ia juga dikenal sebagai penulis. Banyak sekali karya-karya dari Harun Nasution. Salah satu karya yang kita pakai untuk melakukan riset makalah ini yaitu adalah Akal dan Wahyu dalam Islam. Yang kedua, riwayat hidup Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab, yaitu seorang guru besar dalam bidang tafsir, dan ibunya bernama Asma Abu Rishi. Muhammad Quraisy Shihab menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Mesir Kairo, pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis dan mendapatkan gelar MA pada tahun 1967. Pada tahun 1969, Muhammad Quraisy Shihab menyelesaikan S2 dan mendapatkan gelar PhD dalam bidang tafsir Al-Quran sama seperti Harun Nasution. Selain sebagai pengajar, Muhammad Quraisy Shihab juga banyak menuliskan buku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Riki Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nur Rahimah, konsep akal dan wahyu. Akal menurut Harun melambangkan kekuatan manusia, karena akal dan manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan manusia lain. Dengan akal manusia menjadi kuat dan dengan akhlak manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan kemauan dan perbuatannya. Sedangkan dalam pemikiran Islam menurut Harun, akal tetap tunduk pada wahyunya. Wahyu tetap dianggap mutlak kebenarannya. Akal hanya digunakan untuk memahami isi wahyu. Akal menurut Muhammad Quraisy Shihab ada 3, yaitu yang pertama, akal dapat mengetahui Tuhan. Yang kedua, akal dapat mengetahui perbuatan baik dan buruk. Yang ketiga, akal dapat mengetahui kewajiban menjauhi perbuatan buruk. Wahyu ada 2, yaitu yang pertama, fungsi wahyu terhadap akal manusia yang dapat mengetahui dan berkewajiban mengenal Tuhan. Yang kedua, kemampuan akal manusia memahami wahyu. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari Rizky. Yang selanjutnya, perbandingan antara teologi antara Harun Nasution dan Muhammad Quraisy Shihab. Yang pertama, menurut Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, dalam ajaran agama yang diwahyukan ada 2, yaitu akal dan wahyu. Akal adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wahyu adalah penyampaian kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Muhammad Quraisy Shihab.
Akal adalah insting yang diciptakan Allah pada kebanyakan makhluknya yang hakikatnya oleh hamba-hambanya. Akal juga dapat dikatakan daya pikir yang dapat mengantar seseorang untuk mengerti dan memahami persoalan yang dipikirkannya. Kesimpulannya, dapat dikatakan berdasarkan uraian materi tadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi rasionalitas. Sekian, itu saja yang bisa kami sampaikan pada materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.